Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan selamat datang di Gaptek News. Kalau kita udah masuk ke segmen ini, itu tandanya akan ada beberapa berita atau mungkin juga rumor-rumor yang beredar yang menurut gua menarik tapi nggak tahu kalau menurut lo. Oke, sebenarnya highlight yang gue masukin di Gaptek News kali ini cuma sedikit, tapi pembahasannya mungkin agak panjang di setiap highlight beritanya. Untuk berita yang pertama ini ada dari Intel, yang rumornya itu mereka akan merilis Intel Alder Lake untuk platform laptop. Intel Alder Lake emang udah ngebikin nama Intel kembali cerah lagi nih, berkat perilisannya di PC desktop kemarin. CPU tersebut memang punya banyak inovasi ya, mulai dari PCIe Gen 5, habis itu memori DDR5, dan juga konfigurasi dari arsitekturnya yang punya P-Core dan juga E-Core, sehingga bisa menempatkan performance-nya itu sesuai dengan kebutuhan dari skenario penggunaannya, sehingga yang nanti outputnya itu bakalan mendapatkan efisiensi yang lumayan sempurna bisa dibilang. Mendekati event CES 2022 yang akan diselenggarakan sekitar Januari 2022, rumor mengenai Alder Lake di laptop akhirnya mulai bermunculan. Nggak cuma rumor malah, gua juga nemuin benchmark yang bocor. Seperti biasa, selalu ada aja early tester ini yang mungkin lupa matiin internetnya. Dan mungkin lupa kalau Geekbench atau 3D Mark itu sebenarnya bisa masukin data skornya masuk ke dalam database-nya apabila software dan sistemnya itu lagi berjalan secara online. Dan pasti selalu ada aja nih yang mungkin lupa matiin internetnya saat lagi jalanin benchmark, sehingga skornya masuk ke database dan akhirnya jadi sebuah informasi yang dibocor-bocorin sama media-media luar. Dari bocoran ini kalian bisa lihat kalau ada Core i9 12900HK. Nampaknya pengguna laptop akan ikut seneng kali ini karena jika diteliti, CPU ini punya 14 core 20 thread, yang berarti terdapat E-Core juga di laptop nanti sama seperti PC desktop. Varian Core i7 dengan konfigurasi 10 core 16 thread. Mungkin ini P-Core-nya ada 8 dan E-Core-nya 2 ya. Tapi ada sesuatu yang janggal juga karena ditemuin data dari Core i5-nya ini 12 core 16 thread. Apakah Core i5 ini menggunakan konfigurasi 8 P-Core plus 4 E-Core mengingat jumlah thread-nya masih tetap di 16? Semisal iya, aneh juga ya karena total core dari Core i7 justru jauh lebih sedikit daripada Core i5-nya. Tapi kita belum tahu karena ini masih hanya sekedar data yang memang masuk begitu aja sebelum tanggal perilisan dari CPU-nya. Selain itu ada juga versi P-nya. Versi P ini bisa dibilang kelas tengahnya lah nanti ya. Biasanya kan cuma ada U dan juga H series. Nah, seri P ini menarik karena dia punya TDP di 28 watt. Sedikit lebih rendah dari Ryzen HS series yang punya TDP di 35 watt. Gua rasa seri P ini akan lebih mengedepankan E-Core-nya, sehingga memungkinkan untuk makin banyak lagi laptop gaming tipis bermunculan. Untuk seri U di sini belum ada info lebih pasti. Semoga aja seri U bisa menawarkan performa yang menjanjikan juga untuk Ultrabook Intel ke depan. Oke, berita selanjutnya ini masih rumor juga, yaitu adalah rumor mengenai RTX 2050. Yes, 2050 dan juga GeForce MX 500 series. Ada MX 570 dan juga MX 550. Kalau kita bicarainnya di kelas laptop, RTX 3050 itu memang udah muncul. Bahkan udah muncul juga RTX 3050 Ti. Tapi kalau kita tengok ke RTX 20 series, yang dimana itu adalah seri terdahulunya, kita nggak pernah ngelihat sama sekali ada yang namanya RTX 2050. Paling rendah untuk RTX itu memang ada di RTX 2060. RTX 20 series juga umumnya menggunakan arsitektur Turing milik Nvidia yang memiliki RT-Core dan Tensor Core generasi pertama. Nah, kelihatannya Nvidia bukan memposisikan RTX 2050 ini satu step di bawah RTX 2060. Karena RTX 2050 ini akan menggunakan arsitektur 8 nanometer ampere, yang dimana ini adalah arsitektur yang digunakan pada RTX 30 series dengan target punya TGP super rendah sehingga bisa dimasukin ke form factor yang sangat tipis. Karena kabarnya RTX 2050 ini cuma jalan di 35 sampai dengan 45 watt aja. Sementara itu, MX 570 hadir dengan konfigurasi yang identik seperti RTX 2050. Tapi entah si MX 50 ini akan punya RT-Core dan Tensor Core juga atau enggak.
Yang pasti MX570 ditargetkan punya TGP di range 15-20 watt. Kecil banget powernya untuk ukuran GPU discrete. Ada juga MX550, kalau ini akan punya spek setengahnya dengan 1024 CUDA core. Seluruh GPU ini nantinya akan menggunakan VRAM 2GB GDDR6 ya. Jadi bandwidth cukup kenceng meski kapasitas memang sebatas 2GB aja. Bocoran benchmarknya juga ada. RTX 2050 pada 3D Mark Time Spy di sini kelihatan punya skor sekitar 3300. Ini menunjukkan performa yang kurang lebih mirip dengan GTX 1650 Ti Max-Q yang juga berjalan di 40 watt. Tapi ada bonus RT Core dan Tensor Core yang bisa dimanfaatin juga oleh konten kreator nantinya. Sementara MX550 terlihat jauh lebih efisien dengan skor sekitar 2500-an di 3D Mark Time Spy. Ini udah ngelewatin GTX 1050 Ti yang TGP-nya di 65 watt loh. Ini MX570 tuh cuma 15-20 watt aja. Oke, kita masuk ke berita selanjutnya yaitu soal Facebook atau nama barunya yaitu adalah Meta, yang dinobatkan sebagai perusahaan terburuk tahun 2021 versi Yahoo Finance. Kalau kita bicara mengenai Facebook itu memang udah sering menuai kontroversi ya. Sebelum namanya diubah menjadi Meta pun, Facebook memang udah beberapa kali mendapatkan kontroversi sampai hingga akhirnya kontroversi ini juga datang setelah Facebook mengganti nama ke Meta dan merencanakan progres dari Metaverse. Kelihatannya langkah dari Facebook atau Meta dengan kontroversi-kontroversinya itu ternyata cukup berpengaruh dengan hasil survei yang mengatakan akhirnya bahwa Facebook dinyatakan sebagai perusahaan terburuk di tahun 2021. Hasil terbaik pada survei ini justru diungguli oleh Microsoft yang menjadi perusahaan terbaik 2021. Emang pada kenyataannya menjadi besar saat ini belum tentu menjadikan perusahaan itu baik. Tapi meskipun begitu, kita nggak bisa menutup diri bahwa Facebook juga tetap bisa meraup keuntungan besar sampai jadi raksasa sebesar ini. Facebook emang cukup sering menuai kontroversi, yang paling besar adalah isu mengenai privacy, sensor, hingga sistem yang punya pengaruh besar terhadap kesehatan mental penggunanya. Ditambah lagi mereka akan membuat Metaverse, sebuah inovasi yang cukup brilian tapi jadi diragukan banyak orang mengingat Facebook atau Meta belum sepenuhnya menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Mark Zuckerberg emang mengatakan bahwa Meta akan menjadi awal menuju arah yang baru. Tapi responden survei juga banyak mengatakan bahwa Meta adalah rebranding upaya sinis yang sekedar untuk menggeser model sosial media yang udah mulai menua. Bagaimana menurut kalian nih aksi dari Facebook atau Meta yang akan membuat Metaverse sebagai masa depan dunia kita? Coba komen aja di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Atau mungkin kalian juga bisa komen mana dari ketiga highlight ini yang paling menarik menurut kalian. Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise-nya Gaptek kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain. Ada beragam t-shirt di sana, silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.